Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar jelas tidak? Jelas. Ya, baik. Kembali lagi bersama kami dari kelas 4C Teori Grup dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Julkarnain, MPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai menunjukkan suatu subgrup. Yang mana poin-poinnya adalah kita mencari komutatif, center of group, dan centralizer. Boleh di next. Baik, anggota kelompok 2 itu ada Adira Agustina dengan NPM yang terlampir. Lalu ada saya sendiri, Fitriana Listanti dengan NPM yang terlampir. Nurul Istiqomah dengan NPM yang terlampir. Dan Yuliani Wulandari dengan NPM yang terlampir. Boleh di next. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Itu ada teorema 7 yang akan dibahas oleh Yuliani Wulandari. Kepada Yuliani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 7. Di sana dikatakan teorema 7 itu generator A merupakan suatu subgrup dari G. Misalkan diberikan sebarang A elemen grup G, dan generator A ini didefinisikan dengan A pangkat N, di mana N ini merupakan elemen dari bilangan bulat. Sedemikian sehingga generator A ini subgrup dari G. Nah, untuk A pangkat N-nya di sini itu berbeda gitu dari yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi pangkat N di sini tuh didefinisikan dengan dia tuh jadi dioperasikan sebagai pangkatnya gitu, bukan A dikali, tapi A dioperasikan sebanyak N-nya gitu. Ya, boleh dilanjut. Untuk pembuktiannya, akan dibuktikan bahwa generator A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A elemen dari G dan G ini merupakan grup. Jadi sudah diketahui ya bahwa kita punya modal bahwa si A, maka bakal akan ada satu elemen dari si generator A yang dihasilkan dari A dengan N sama dengan 0. Nah, tadi kan A itu A pangkat N. Nah, kita misalkan si N ini sama dengan 0. Jadi A pangkat 0 ini sama dengan si elemen. Jadi dengan demikian generator A ini bukan merupakan himpunan kosong. Selanjutnya, pembuktian yang kedua akan kita buktikan bahwa generator A ini merupakan subgrup dari G. Kita ambil sebarang A pangkat P, A pangkat T itu merupakan elemen dari generator A. Dengan A pangkat P itu tidak sama dengan A pangkat T. Perhatikan teorema 4, misalkan G adalah himpunan bagian yang jika untuk setiap A, B ini elemen dari H, dengan A, B inverse itu elemen dari H, maka H itu subgrup dari G. Oleh karena itu, A pangkat P, A pangkat T-1 itu sama dengan A pangkat P dikurang T, atau sama dengan A pangkat K, yang merupakan elemen dari generator A. Nah, jadi kita misalkan P dikurang T ini sama dengan K. Untuk suatu K ini adalah elemen dari himpunan bilangan bulat. Dengan demikian, terbukti grup dari G. Jadi subgrup generator A dari G itu disebut subgrup siklik dengan generator A. Apabila G sama dengan generator A atau G ini adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Maksud dari memiliki banyak generator, misalkan kita punya contoh, ini boleh coba-cobakan ya? Silakan Ada Yani. Z4. Z4 sama dengan, kan nggak bisa dicoret. Ya, sama dengan dia itu pokoknya angkanya itu ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, jadi si Z4 itu kan juga merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Nah, pertanyaannya apakah
Diam, Kak. Lagi. Apakah si satu ini merupakan elemen dari satu ini merupakan generator dari si Z4? Tulisannya jelek. Nah, jadi pembuktiannya tuh gimana ya? Satu, ribet deh. Kata-kata aja deh. 0, 1 kan elemen dari Z4 itu 0, 1, 2, 3. Nah, kita akan buktikan bahwa kan tadi kan si generator A itu A pangkat N. Jadi kan ini kan 1, misalnya yang 0. Himpunan 1 ini, generator 1 ini 1 pangkat berapa gitu. Jadi hasilnya sama dengan 0. Jadi sama dengan, karena di sini pangkat ini bukan perkalian ya, tergantung dari si operasinya. Karena operasinya tadi itu penjumlahan, maka 1 pangkat 4 ini ditambah 1 sampai 4 kali, maka hasilnya itu 4. Nah, karena ini adalah terhadap modulo Z4, terhadap penjumlahan 4, maka 4 ini sama dengan 0. Begitupun yang seterusnya 2, 3. Nah, jadi si generator 1 ini, jadi 1 ini merupakan generator dari si Z4. Bisa juga 2. 2 itu apakah dia juga generator dari si Z4? Nah, jadi di pembuktian juga sama seperti itu. Jadi mungkin si grup siklik ini memiliki banyak generator. Boleh di next. Selanjutnya ada definisi 17. Sifat komutatif pada grup. Misalkan A dan B ini merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif. Apabila AB itu sama dengan BA. Jadi si elemen grupnya itu AB itu harus sama dengan BA. Jadi berlaku sifat komutatif. Catatannya, semua elemen pada grup Abel berlaku sifat komutatif. Selanjutnya definisi 18, center of group. Center suatu grup G dengan notasi Z dalam kurung G adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. J dalam kurung G atau center of group G itu sama dengan A elemen G, di mana AX sama dengan XA untuk setiap X-nya itu elemen dari G. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Yuliani atas pemaparan materinya. Untuk teorema 8 itu akan dibahas oleh Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya yaitu ada teorema 8 atau center suatu grup merupakan subgrup. Bisa dibuktikan dengan ketiga cara ini. Bukti yang pertama yaitu perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Nah, dengan demikian maka pada ZG memuat elemen identitas. Lalu ada bukti yang kedua, yaitu ambil sebarang A, B elemen dari ZG, maka akan diperoleh AB dikali X akan sama dengan A dikali BX, sama dengan A dikali XB, sama dengan AX dikali B, sama dengan XA dikali B, dan akan sama dengan X dikali AB. Nah, dengan demikian, untuk setiap nilai AB elemen EZ merupakan sifat ketertutupan. Lalu ada bukti yang ketiga, yaitu misal diberikan A dikali X akan sama dengan X dikali A, atau berlaku A inverse, mohon maaf, di sini masing-masing kita kalikan dengan A inverse, maka persamaannya akan menjadi A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali XA. Lalu, itu baris kedua harusnya ada AX ya, jadinya kita asosiatifkan atau kelompokkan, maka akan menjadi A inverse A dikali dengan X. Akan sama dengan A inverse dikali XA. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa A inverse dikali A akan menghasilkan elemen identitas atau E.
maka persamaannya akan menjadi EX sama dengan A inverse dikali XA. Dan seperti yang kita ketahui juga, bahwa elemen berapapun yang dikalikan dengan elemen identitas, maka akan menghasilkan nilai dari elemen itu sendiri. Atau bisa kita tuliskan dengan X, maka hasilnya pun akan sama dengan X. Maka persamaannya menjadi X sama dengan A inverse dikali XA. Lalu kembali kita kalikan dengan A inverse, maka persamaannya akan menjadi XA inverse sama dengan A inverse dikali XA A inverse. Lalu sebelah kanannya kita kelompokkan, maka persamaannya akan menjadi A inverse dikali A inverse. Dan A inverse akan menghasilkan elemen identitas yaitu E, maka persamaannya menjadi X A inverse sama dengan A inverse dikali X dikali E. X dikali E akan menghasilkan X, dan persamaannya akan menjadi X A inverse akan sama dengan A inverse dikali X. Dari pembuktian yang ketiga tadi, bisa kita simpulkan bahwa A inverse berlaku sifat komutatif terhadap X. Nah, dengan demikian, A inverse merupakan elemen dari ZG. Ada A juga yang merupakan elemen dari ZG. Berdasarkan bukti 1, 2, dan 3, maka bisa disimpulkan bahwa ZG yaitu merupakan subgrup dari G. Lalu di sini ada definisi 19 atau sentralized A pada grup G. Dimisalkan G adalah suatu grup dan A adalah elemen dari grup G. Maka CA merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. Atau bisa kita tuliskan dengan CA sama dengan G elemen G, di mana G dikali A akan sama dengan A dikali G. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul atas pembahasannya. Untuk pembahasan terakhir, yaitu teorema 9, mengenai CA merupakan subgrup, akan dibahas oleh Adira. Pada Adira, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Next. Di sini ada teorema 9 di mana CA merupakan subgrup. Untuk setiap A elemen grup G, di mana CA merupakan subgrup dari G. Buktikan misalnya, E merupakan elemen identitas pada grup G dan EA sama dengan AE. Untuk setiap A elemen G, maka E elemen CA, yang menyebabkan CA bukan himpunan kosong yang artinya memiliki anggota. Kemudian berdasarkan definisi 19 diperoleh CA himpunan bagian dari G. Ambil sembarang X, Y elemen CA, maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa XY inverse dikali A sama dengan XY inverse AE sama dengan XA inverse dikali A Y inverse sama dengan XAY inverse dikali AY, di mana dikali Y inverse. Di sini bersifat yang AY-nya berlaku sifat asosiatif. Lalu selanjutnya XY inverse dikali YA dikali Y inverse, di mana YA-nya itu bersifat komutatif. Sama dengan X Y inverse dikali Y Y inverse sama dengan X, di mana Y inverse Y merupakan suatu elemen identitas E. Menjadi X E dikali Y inverse sama dengan, di mana semua yang dikalikan dengan elemen identitas akan menghasilkan nilai itu sendiri, yaitu XA dikali Y inverse sama dengan XA Y inverse sama dengan AX Y inverse. Dengan demikian diperoleh XY inverse elemen CA karena untuk setiap A, B elemen CA dengan AB inverse elemen CA, maka CA kurang dari G atau CA merupakan subgrup dari G.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Adira atas pembahasannya. Dan di sini kelompok kami ada latihan soal yang mana akan dibahas oleh saya sendiri. Untuk soalnya itu diberikan tabel Kelly yang menunjukkan suatu grup G. Di sini ada tabelnya, teman-teman bisa lihat pada layar. Dan untuk soalnya itu ada disuruh untuk menentukan centralizer dari masing-masing elemen pada grup G, menentukan ZG, dan menentukan nilai mutlak dari G untuk setiap G merupakan elemen dari G. Boleh di next. Baik, sebelumnya mohon maaf atas terkendalanya sistem. Boleh di next. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Untuk yang pertama itu kita menentukan centralizernya. Nah, untuk centralizernya sendiri itu kan ada elemen dari 1 sampai 8. Di sini, jadi untuk A1, untuk A sama dengan 1 itu merupakan elemen dari G, itu C1-nya atau centralizer-nya ada 1 sampai 8 atau elemen itu sendiri. Nah, untuk A sama dengan 2 merupakan elemen dari G, itu kita cari juga dari 1 sampai 8. Untuk 2 kali 1 itu 2, untuk 2 kali 2 itu 1. Nah, untuk seterusnya, ini kalian, teman-teman, bisa lihat pada tabel Kelly-nya, yang mana di situ ada ketika 2 dikali 1 itu sama dengan 2, jadi untuk melihatnya itu kalian bisa lihat dari samping dengan atas. Jadi 2 kali 1 itu 2, 2 kali 2 itu 1, 2 kali 3 itu 8, ya, dan tidak sama dengan 4. Dan yang ini untuk sama dengan di bagian terakhir itu adalah sifat komutatifnya. Nah, untuk 2 dikali 3 itu sama dengan 8 dan tidak sama dengan 4. Kenapa tidak sama dengan 4? Karena ketika 3 dikali 2 itu sama dengan 4. Jadi tidak sama dengan 4. Baik, untuk seterusnya juga sama. Ketika 2 dikali 4 adalah 7, itu tidak sama dengan 3. Ketika 4 dikalikan 2. Jadi untuk sentral dari 2 itu adalah 1, 2, 5, dan 6. Boleh di next. Nah, untuk A sama dengan 3 merupakan elemen dari G juga sama. Ini adalah C3-nya, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Nah, untuk 3 dikali 4 sama dengan 6 tidak sama dengan 2. Untuk 4 dikalikan 3, itu juga sama. Kalian bisa lihat pada tabelnya. Untuk A sama dengan 4 merupakan elemen G, itu sentral 4-nya itu adalah 1, 4, 5, dan 8. Nah, ini juga penyelesaiannya juga sama. Boleh di next. Nah, untuk A sama dengan 5 merupakan elemen G, itu semuanya merupakan centralizernya. Kenapa? Karena ketika 5 dikalikan 1 itu 5, jadi untuk A sama dengan 5, ini semuanya sesuai dengan tabel Kelly-nya. Jadi untuk sentral 5-nya itu semua elemennya, yaitu 1 sampai dengan 8. Nah, untuk A sama dengan 6 merupakan elemen G, itu penyelesaiannya juga sama. Maka untuk sentral 6-nya itu adalah 1, 2, 5, dan 6. Boleh di next. Nah, untuk A sama dengan 7 merupakan elemen G, sama juga penyelesaiannya, dan sentral 7-nya itu 1, 3, 5, dan 7. Dan untuk A sama dengan 8 merupakan elemen G, itu sentral 8-nya adalah 1, 4, 5, dan 8. Nah, maka diperoleh untuk sentral 1-nya itu sama dengan itu merupakan grupnya. Kalian bisa lihat juga pada penyelesaian yang tadi bahwa C1 dan C5 itu hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk C2 sama dengan C6 itu hasilnya 1, 2, 5, 6. C3 dan C7 itu hasilnya 1, 3, 5, 7. C4 dan C8 itu hasilnya 1, 4, 5, dan 8. Boleh di next.
Nah, untuk yang B, itu kan kita disuruh menentukan ZG ya. Nah, Z sendiri itu adalah centralizernya atau yang merupakan himpunan yang samanya gitu, elemen yang samanya. Jadi, dari C1 sampai sama C5, itu kan elemennya atau grupnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ZG-nya adalah 1 dan 5. Karena di C1 dan di C5 itu yang mohon maaf. Jadi untuk di C1 sampai dengan C8 itu yang samanya adalah 1 dan 5. Oh iya. Nah, untuk yang terakhir itu menentukan nilai mutlak dari G, yang mana untuk G itu merupakan elemen dari grup. Jadi di sini adalah Z9-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita juga mencari di setiap elemennya. Jadi untuk 1 pangkat 1 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 1. Nah, ini juga kita melihat dari ininya ya, dari tabelnya. Terus untuk 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 2 itu kan bisa dilihat juga itu 3 pangkat 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. Ketika melihat pada tabel itu hasilnya adalah 5. Terus 3 pangkat 3 itu 7 dan 3 pangkat 4 itu adalah 1. Dan seterusnya, maka diperoleh untuk 1 itu hasilnya ada 1, untuk 2 itu hasilnya ada 2, untuk 3 itu hasilnya ada 4, untuk 4 hasilnya ada 2, untuk 5 hasilnya ada 2, untuk 6 hasilnya ada 2, untuk 7 hasilnya ada 4, dan untuk 8 hasilnya ada 2. Dan latihan soal dari saya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Dari aku cukup. Dari Yuliani dan Adira mungkin ada tambahan? Kalau dari Adira juga cukup. Dari Yuliani? Itu nanti mungkin yang kali itu kali bintang kali ya, bukan kali biasa. Yang di contoh yang coba bisa dilihat. Ya ini 7 kali 1, ini kalinya kali bintang gitu kan ya? Oh iya, ya ini kali bintang karena mengikuti pada tabel. Ya, itu aja sih. Ya, baik, mungkin dari kelompok 2 cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kami juga sama-sama dalam proses belajar. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.